sekarang dan yang akan datang. Salawat teriring salam semoga tersanjung ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini masih bulan Maulid. Kita benar-benar bersyukur mempunyai teladan, mempunyai panutan, dan kita ikuti semua jejaknya. Jejak dari apa yang sudah disampaikan, dirisalahkan oleh Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Karena masih suasana Maulid, maka kita baca salawat burdah pendek bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semoga kita semua mampu menjadi umat Nabi Muhammad yang unggul. Saudara sudah merasa menjadi umat Nabi Muhammad yang unggul? Menjadi umat Nabi Muhammad yang berkualitas, menjadi umat Nabi Muhammad yang membanggakan. Apakah Rasulullah sudah bangga dengan saya sebagai umatnya? Maka terus menerus kita lantunkan sholawat sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga ada kesadaran tidak hanya cinta, tapi ingin mewujudkan rasa cinta itu dengan menjadi umat yang unggul, umat yang berkualitas, umat yang membanggakan, umat yang mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah hadir ketika kita selalu melantunkan sholawat sebagai ungkapan rasa cinta kita dan rasa syukur kita diberikan panutan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Karena hari ini masih suasana Maulid Nabi. Bapak Ibu narasumber dan juga mahasiswa-mahasiswi semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kehadiran saudara semua dalam forum yang sudah kita rancang dengan tujuan memberikan pengetahuan, memberikan skill, memberikan kesempatan bagi saudara semua untuk belajar berbagai hal. Yang pertama terkait dengan pengembangan karir. Mahasiswa yang senior akan tanya, pengembangan karir mana lagi Bu yang mau ditawarkan kepada kami, gitu ya. Tapi insya Allah ini terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan. Kalau yang senior tidak membutuhkan, paling tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui berbagai ilmu, pengetahuan, dan juga kesempatan-kesempatan yang nanti akan dipaparkan oleh para narasumber. Hadir narasumber pada kesempatan kali ini, alhamdulillah. Yang pertama saya memperkenalkan ini Ibu Salamah Agung PhD, S1 di Kimia UI, S2 di Kanada, S3 di Belanda. Tidak main-main yang kita hadirkan untuk menjadi narasumber. Pengalaman mengawal tentang pusat karir tidak main-main, karena Bu Agung ini sudah mengawal pusat karir bertahun-tahun di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita ingin belajar dan mendapatkan kesempatan yang kemudian sebelumnya diberikan kepada mahasiswa UIN Jakarta untuk di-share, untuk dibagikan juga
kepada mahasiswa-mahasiswi PT KIS Kepertais 1 Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Ambil pelajaran, ambil kesempatan sebaik-baiknya untuk belajar dari narasumber. Termasuk diantaranya nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmad Mustafa dan juga narasumber-narasumber yang lainnya, karena banyak sekali. Ada nanti Ibu Melia Sari, Senior Manager Anytime Trans Studio Cibubur. Kemudian ada Novel Larasati MA, dosen komunikasi, dan ada beberapa CEO nanti yang akan berbagi pengalaman kepada saudara semua. Dilanjut hari berikutnya, besok nanti malam pun juga masih kita adakan kegiatan. Maka dari mahasiswa-mahasiswi yang ada dari Maliping sudah datangkah? Dari Stai Al-Hidayat sudah datangkah? Belum, karena jauh pun di sana. Yang dari Pandeglang sudah pada hadirkah? Dari mana? Oke, dari Universitas Mataul Anwar. Ada lagi dari Pandeglang yang sudah hadir? Oh, dari mana? Oh, ini perlu saya perkenalkan, STIT Riyadhus Shalihin ini baru saja berdiri. Ini baru angkatan pertama penerima mahasiswa. Dari Bunyan, hadirkan? Dari Bunyan, ini internasional karena mahasiswanya sebagian besar dari luar negeri. Nggak sampai 10% mahasiswanya dari Indonesia. Sekali-kali nanti saudara perlu melakukan benchmark, melakukan kegiatan bersama-sama gitu ya, dari Al-Bunyan Internasional. Kemudian dari Pandeglang lagi ada yang datang kah? Al-Khairiyah Cilegon sudah datang? Belum, yang jauh-jauh belum datang. Dengan baik kepada seluruh narasumber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadirannya. Ambillah kesempatan belajar yang sebanyak-banyaknya dari para narasumber. Ada 2 kegiatan yang kita rancang. Hari pertama khusus untuk pengembangan karir. Nanti akan hadir beberapa narasumber. Yang kedua terkait dengan sebenarnya ketika saya diberi amanah untuk menjadi wakil koordinator Kepertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, ingin mengadakan berbagai kompetisi, termasuk diantaranya kompetisi penulisan karya ilmiah. Akan tetapi belum terwujud. Semoga setelah kegiatan ini bisa terwujud, karena saya tahu persis prestasi mahasiswa akademik dan non akademik sangat berkontribusi untuk akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Maka waktu itu saya sudah merancang berbagai lomba. Kalau kemudian di PTKIN atau PTKI di tingkat pusat ada OASE, maka kami ingin mengadakan OASE mandiri. Maka kemudian dipelesetkan menjadi UASEM. Nah, untuk menjadi UASEM beneran gitu ya. Jadi UASEM bener, karena bisa terwujud. Mahasiswa ketika dihadapkan untuk kompetisi, mereka pada tidak siap. Ada dari Staini. Halo Staini, yang hadir mana Staini? Ujung. Oke, terima kasih Staini. Jadi waktu awal-awal kami bagi tugas per kampus, termasuk Staini itu yang paling siap. Staini siap untuk menjadi pelaksana lomba untuk pencaksilat atau karate, yang jelas bela diri. Sudah disiapkan lapangan, maksudnya itu tempat arena untuk silat. Sudah disiapkan juri, bahkan konsumsi sudah siap, sudah sanggup menyiapkan itu. Akan tetapi
ketika didata yang daftar cuma 2 kampus. Padahal ketika saya berkunjung, apa UKM yang berkembang di masing-masing kampus, sebagian besar ada yang menyebutkan silat atau bela diri. Tapi begitu mau dikompetisikan, mundur teratur. Mundur teratur. Akhirnya saya mohon maaf pada saya. Dan ketika ada kesempatan kemarin pada saat hari 17 Agustus ya, 17 Agustus UIN Jakarta bekerjasama dengan Diktis menyelenggarakan kompetisi. Di salah satu diantaranya adalah futsal. Saya langsung obrak-obrak, tahu obrak-obrak kan? Di forum pimpinan. Silahkan, ayo daftar, gak ada daftar. Langsung saya japri satu-satu. Pak, saya ini harus daftar. Mendadak banget Bu, harus daftar. Masa gak mampu? Akhirnya alhamdulillah mampu daftar, siap daftar. Pada hari Sabtu, 1 hari sebelum perlombaan, itu ada kegiatan namanya, saya juga lupa, kalau tidak salah itu forum lintas agama. Kami juga dilibatkan untuk menghadirkan para pimpinan PTKIS. Duduk di sebelah saya Wakil Rektor Idaku. Halo Idaku, mana Idaku? Nah, Pak, besok ada lomba futsal. Mohon untuk menyertakan pesertanya. Mendadak banget Bu, harus daftar. Alhamdulillah, ketika daftar, nggak tahu ada berapa yang daftar, tapi yang saya mention 2 kampus itu, karena pimpinannya lumayan aktif dan banyak komunikasi, maka alhamdulillah selamat untuk Staini yang menjadi juara 1 futsal. Dan saya tidak tahu dari Idaku juara berapa? 2. Jadi Idaku juara 2. Ketika diberikan kesempatan, mereka mampu bertanding, mereka mampu berkompetisi. Maka saya berharap saudara semua, kalau memang tidak ada ruang, kalau tidak ada panggung, tidak ada kesempatan untuk mengikuti kompetisi di luar, buatlah kompetisi antar mahasiswa. Semoga setelah forum ini selesai, saudara ada forum silaturahimnya nanti dibersamai oleh Polsema untuk melakukan berbagai kegiatan kompetisi, di mana itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, mengembangkan dan menyalurkan minat bakat, akan tetapi juga menjadi kontribusi untuk institusi maupun program studi. Jadi kami sangat berharap saudara bisa membuat ruang-ruang, membuat gelanggang-gelanggang sendiri. Walaupun itu cuma lomba catur, walaupun itu cuma lomba apapun lah, yang sederhana-sederhana. Apalagi kalau dalam proses pendidikan, dan sekarang sudah perkembangan pengetahuan teknologi, semuanya berbasis IT dan digital, buatlah lomba-lomba kreatif, lomba membuat poster, nanti dibuat berbagai macam tema atau berbagai macam klasifikasi. Silahkan, ini kreativitas saudara, inovasi saudara sangat dituntut di sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau saya ngomong biasanya nggak pernah berhenti. Dan terima kasih MC yang sangat hebat, MC yang kita undang tidak main-main. Ini adalah MC senior. Jadi kalau sudah profesional dan senior, sudah diundang di berbagai kesempatan di forum-forum internasional. Kalau forum internasional berarti bahasa Inggrisnya harus bagus. Ini dan itu butuh skill, itu butuh pelatihan. Kalau saudara memang punya bakat, minat ke arah sana, nanti silahkan belajar ke Mas Taufan. Ini tidak main-main ya, MC yang sangat profesional. Dan sejatinya Ibu Menteri Agama, insya Allah juga akan membersamai, paling tidak akan menengok saudara semua, gitu ya. Karena Ibunda Ibu Eni Nasaruddin Umar aktif di Kopertais dan banyak sekali ide gagasannya, dan semoga nanti bisa membersamai kita semua. Kalau Pak Menterinya belum bisa hadir, kita hadirkan Bu Menterinya.
Baik, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada semua panitia yang berjibaku. Mestinya hari ini kegiatan di Kopertais ruangan yang sangat sederhana, tapi alhamdulillah upaya Ibu Menteri dan disupport oleh semua tim Kopertais sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan di tempat yang nyaman dan keren ini. Terima kasih semua, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan marilah kita buka bersama kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam untuk para pimpinan, para rektor atau para ketua dan juga dekan. Kalau FAI kan dekan, kalau institut rektor dan ketua bagi STAI. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemes ya, sama kayak saya. Kelek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya anak muda harus berjuang muda, semangatnya harus lebih tinggi, ya kan Pak? Apalagi di sini nanti mau ada karir bootcamp. Terima kasih kepada Bu Sururin, Pak Sururin sebagai Wakil Koordinator Kopertais, juga kepada narasumber kita. Alhamdulillah hari ini sudah bersama anakku semuanya. Terima kasih anakku sudah hadir di pagi yang cerah ini, hari yang begitu indah, dan kalian juga cerah-cerah dengan berbagai macam warna alma mater. Ini sudah hadir semua atau ada yang masih belum hadir? Masih belum hadir. Ya mungkin kalau yang jauh karena kereta apinya belum nyampe ya. Baik anakku semuanya, ini adalah program tahunan yang biasa Kopertais lakukan untuk kalian semua, di mana kita punya program bahwa selalu membersamai untuk anakku semuanya. Ini adalah di mana kalian mempersiapkan masa yang akan datang, masa depan kalian mau seperti apa. Saya mau tanya, ini semester berapa semuanya? Ada yang semester 5? Angkat tangan. Semester 7? Semester 11? News nih nggak ada ya. Alhamdulillah semuanya masih di bawah semester 10. Tapi jangan kelewatan juga ya. 10 sudah warning, sudah tanda kuning, tidak baik buat anakku. Karena masa depan tangan kalian harus betul-betul meraih masa depan di tangan kalian. Apa ya? Saya mau bicara apa ya di sini? Saya bangga sekali sebetulnya karena antusias dari PPKIS, di mana setiap tahun kita melakukan hal seperti ini selalu banyak yang hadir, dan saya bangga dengan kalian semua. Tapi tolong semangat kalian jangan kendor setelah mengikuti acara hal-hal seperti ini. Kalian jangan putus silaturahim ya. Karena nanti akan dibentuk dalam WA group, terus komunikasi, karena kalau yang malas komunikasi, malas bersilaturahim, rezekinya pendek nanti. Siapa yang mau rezekinya panjang? Mau ya? Ini bisa minta datanya enggak? Yang dari Insida mana? Ada? Sudah hadir? Insida? Belum ada? PTIKI? Berapa orang PTIKI? 1, 2. IKI? 2. UHAMKA? UHAMKA nggak ada? Belum ada? UMJ? Oke. Serang? Stil Serang? Oke. Tanaran? Tanaran nggak ada? Wah, mana nih?
Jul, Mbak April, kok Tamara belum hadir? Jauh kali ya. Malipin, Nurul Hidayah ya? Belum ada? Masya Allah. Tapi Bapak nanti kita ketemu sampai siang. Saya berharap kalian mengikuti acara ini jangan setengah-setengah, konsentrasi, ikuti semua materi dari awal sampai akhir. Karena nanti malam pun tetap kita kami isi. Jadi anak muda jangan takut pulang kemalaman, karena saya tahu kalian tidak ada yang suka pulang sore. Sekalipun dikasih pulang sore, tetap pulangnya pasti malam. Makanya saya kita kepada panitia, kepada tim Bu Salama, tetap dikasih materi Pak sampai malam, supaya daripada kalian keluar keluyuran, lebih baik diisi materi yang itu akan membekas untuk kalian masa depan. Ini adalah karir ke depan. Kalian akan nanti ada berbagai macam game atau apa nanti esai ya, seperti lomba, tunjukkan bahwa kalian punya prestasi. Saya ingin tahu yang mau lanjut S2 siapa? Yang mau lanjut S2 siapa? Yang mau lanjut S2 siapa? Oke. Persiapan S2, kalian S1 harus matang. Apalagi kalau siapa yang mau jadi ulama siapa? Ada yang menjadi ulama nggak? Ada yang menjadi ulama nggak? Mau ya? Kok kayaknya takut jadi ulama ya? Kenapa? Hah? Apa? Dosanya banyak, isunya banyak. Itu falsafah dari mana deh? Ulama istrinya banyak. Gak, tidak ada poligami untuk ulama. Itu yang sudah poligami, yang sudah banyak sudah terlanjur. Kalian kan masa depan, kalian mau jadi ulama ya jangan banyak istri dong, ya. Gak apa-apa, kalau mampu silakan, tidak dilarang, boleh, mampu dalam berbagai macam hal, mampu dari waktu, mampu dari segi materi, mampu bisa berbagi kasih sayang, tidak boleh tidak adil, bukan hanya materi yang harus adil, tapi kan waktu juga harus adil, ya kan? Udah jangan jauh-jauh ngomong masalah poligami, nanti repot. Kamu masih terlalu dini untuk bicara itu. Yang paling, saya mau tanya, yang paling muda usianya siapa? Nah, kamu mah kuliah, ketika pertama kali masuk kuliah, saya kepingin tahu apa harapan kamu, apa target kamu ketika kamu mau masuki pertama kali kuliah. Saya pengen tahu jawabannya. Ada yang harus jawab? Saya pengen tahu satu orang, sini deh. Oke. Sebutkan nama dari mana dan ya. Coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Satriani, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Wah, Masya Allah, tuh tangan dulu dong. Iya, ketika ditanya apa yang ingin kamu dapatkan dari kuliah atau kenapa kamu kuliah? Sebelumnya perkenalkan, mungkin di sini saya paling muda. Saya ini baru semester 3 gitu. Oh, Masya Allah. Jangan ketawa dulu, betulan kok. Semester 3 itu masih muda. Paling usianya baru 19. Masya Allah, oke. Ya, kalau untuk pertanyaannya itu sendiri, mungkin saya memilih kuliah dan apa yang kamu dapatkan dari kuliah. Pertama, itu pasti peluang kerja yang lebih mantap untuk saya ke depannya. Itu jawaban pertamanya. Dan yang kedua pastinya untuk pengalaman. Karena jika kita tidak mempunyai pengalaman di masa kuliah atau ikut bergabung di organisasi, bagaimana kemudian kita nanti menghadapi pekerjaan di dunia nyata dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita memahami orang-orang apabila kita tidak kuliah atau berdiam diri di rumah. Karena sejujurnya saya itu bukan orang yang diizinkan untuk berkuliah sebenarnya.
Akan tetapi dengan tekad dan niat saya, alhamdulillah saya merupakan mahasiswa santri jalur beasiswa awarded paling funded PBSD, program beasiswa santri berprestasi Kemenang Republik Indonesia tahun 2024 di UNU. di Rusia. Bukan ketika kamu menginjakkan kaki, ketika kamu mau memulai untuk memasuki dunia kampus, sudah jelas. Coba, ada lagi nggak yang lain? Boleh. Terima kasih. Yang siapa namanya, Dek? Satriani. Nah, nanti kan bisa berkenalan tuh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fernanda dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Alasan saya waktu Sekolah Tinggi Agama Islam dari mana? Oh ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Jakarta, Staindo, Sekolah Tinggi Oh, Agama Staindo, ya. Ya. Alasan saya waktu ingin berkuliah adalah karena ingin mencari ilmu. Karena kan waktu lulus itu saya emang bercita-cita menjadi guru agama. Saya ingin mengajar menjadi guru, berarti saya harus berkuliah dan mencari ilmu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga dong. Siapa namanya? Mutiara. Mutiara. Oh, Mutiara. Sebagus namanya, secantik orangnya, sama seperti tadi yang pertama. Artinya kita menggali berbagai ilmu, karena di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan al ilmu nurun. Jadi kita nih niatin lillah untuk mencari ilmu. Adapun masalah profesi, Allah yang memberikan pekerjaannya. Jadi dengan umur sekian ini, ketika Ibrahim Mondok kemarin kita sekolah di Sekolah Tinggi Pasundan dari Bandung dulu tahun 1998. Ternyata Allah tidak memberikan sampai tuntas. Sekarang saya nggak punya pekerjaan, tetapi saya berusaha untuk sampai di S1 dan mudah-mudahan bisa mencapai doktor. Ini contoh orang yang tidak mengenal usia untuk tetap mencari ilmu. Keren ya? Keren. Oke, terima kasih Pak Yayat. Baik anakku semuanya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya berpesan kepada kalian semua, gunakanlah waktu sebaik mungkin, manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sia-siakan dan jangan mudah terprovokasi apapun. Kalian harus lurus jalan ke depan, meraih cita-cita. Ingat dengan orang tua kalian. Tentu orang tua kalian akan selalu berharap kalian menjadi sarjana-sarjana yang mumpuni, sarjana-sarjana yang handal, siap meraih masa depan dengan tantangan yang begitu besar. Tidak mudah untuk ke depan sekarang ini. Memang sekarang generasinya generasi Gen Z
yang lebih percaya kepada si kecil hitam ini daripada ajaran orang tua. Tapi saya percaya kalian bukan generasi yang seperti itu. Kalian masih tetap memiliki agama yang kuat, sehingga tentu petuah dan saran dari orang tua lebih diutamakan, karena orang tua adalah doa yang lurus langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan bagi anakku semua yang masih memiliki orang tua, jangan kecewakan mereka. Tentu sebagai orang tua berharap anak-anak harus berhasil meraih masa depan, meraih cita-cita setinggi mungkin. Jangan pernah puas, jangan pernah merasa puas dalam hal apapun. Terus harus berani bersaing, terus berani berbuat demi masa depan bangsa ini. Adalah ke depan di tangan kalian semua. Tentu kalian tidak pernah bermimpi tiba-tiba duduk jadi mahasiswa. Tahu nggak mahasiswa itu apa artinya? Maha itu tinggi, berarti kalian sudah tinggi dari jadi siswa, sudah kadernya sudah lebih tinggi. Makanya kalian harus tetap menjaga itu, ya. Saya berpesan kepada kalian semua, kalian adalah anak baik, kalian adalah anak yang dari kampus-kampus yang memiliki nama. Tolong menjaga alma mater, jangan kalian rusak alma mater itu. Dan saya berharap semua menjadi bagian keluarga besar Kopertais. Saya memang ada di Kopertais, kebetulan memang suami saya diangkat menjadi Menteri Agama, dan sebetulnya saya ada di Kopertais sebagai analis media. Dan sampai hari ini memang kalau ini ya kita harus masuk kerja dan memang harus berbagi waktu, tapi semua bisa dilakukan dengan baik. Semua itu tergantung niat. Jadi kepada kalian semua, niat kalian apa? Niat kalian datang ke sini untuk apa? Camkan itu. Niat kalian datang ke kampus untuk apa? Camkan itu. Kalau sudah niatnya baik dari awal, insya Allah semua jalan luas terbentang akan bisa dilalui dengan baik. Tidak ada merasa halangan terlalu berat. Anak muda sekarang harus berani melawan tantangan dengan hal-hal yang positif tentunya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dengan hal-hal yang di luar nalar. Kita berpikir positif ke depan, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi di tangan kalian semua. Di pundak kalian, bangsa Indonesia akan lebih maju. Saya percaya itu, karena kalian didasari dengan akhlak yang baik, didikan orang tua yang baik, didikan dari kampus yang baik, dari para pendidik yang baik-baik. Nah, itu yang harus kalian camkan semuanya. Saya bangga sekali dengan kalian semuanya. Walaupun apa ya, kampus-kampusnya jauh, kampus-kampusnya masih ada yang minim, kampus-kampusnya masih ada yang masih kurang, tapi saya bangga kalian semangat untuk membersamai kita hari ini, semangat untuk membesarkan kampus-kampus kalian, semangat untuk memperjuangkan bagaimana dedikasi kalian ke depan. Jadi kalian tidak usah merasa minder, kampus kalian tidak sehebat kampus yang berdiri megah di kota-kota sana, tapi justru walaupun kampusnya kecil, walaupun kampusnya minim, tapi kalian tunjukin punya potensi yang lebih baik, punya prestasi yang lebih baik. Itu yang dibanggakan, itu yang menjadi unggulan dari kampus sendiri. Bukan gedungnya, bukan casingnya atau apapun, tapi yang dibutuhkan adalah isinya. Nah, isinya itu adalah kalian yang ada di dalam kampus. Kalian adalah sebagai motor roda penggerak. Jadi niatkan semua itu demi masa depan lebih baik lagi. Saya berharap acara ini tolong sampai selesai, karena akan ada materi-materi yang sangat bagus akan diberikan oleh para narasumber kita yang dikelola oleh Ibu Salama Agung. Insya Allah semua akan menjadi baik, dan untuk kalian akan menjadi lebih bagus lagi di masa depan. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf karena saya harus segera menghadiri rapat di pusat, dan mohon maaf karena tadi terlambat karena ada musibah tadi malam. Sebetulnya seharusnya saya kembali tadi malam dari Surabaya pukul 10:30, harus sudah sampai ke rumah, tapi karena
cuaca tidak mendukung sehingga pesawat tadi malam 2 jam berputar-putar di langit sehingga harusnya mendarat di Jakarta, tapi pesawat dialihkan ke Palembang. Dari Palembang tengah malam jam 3, hampir setengah 4 baru terbangkan kembali ke Jakarta, dan hampir sholat subuh baru mendarat di Jakarta. Alhamdulillah saya masih bisa mencegah kalian semua. Allah masih bersamai, Allah masih meridhoi, Allah masih mengikat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Koordinator Kopertais sekaligus Rektor. Terima kasih narasumber yang sudah mengisi sesi pertama. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali, dan kami minta waktu sebentar untuk saudara semua mendapatkan pencerahan dari Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, Bapak Profesor Doktor. Karena kapasitas beliau juga menjadi ulama, sehingga saya seringkali juga menyebut Bapak Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Jakar MDil PhD. Jadi beliau adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk berkenalan lebih lanjut siapa beliau, silahkan mencari di Wikipedia atau di beberapa informasi yang ada di online, di website. Baik website official, website resmi UIN Syarif Jakarta maupun website yang lainnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kepakaran beliau adalah di bidang filantropi. Ada yang mengenal filantropi? Nah, mungkin nanti Pak Rektor, Bapak Koordinator juga sedikit menyampaikan terkait dengan filantropi yang ada di Indonesia, yang ini merupakan keahlian beliau. Jadi kepakarannya salah satu diantaranya terkait dengan filantropi. Untuk berikutnya kami persilahkan Pak Rektor untuk memberikan pencerahan, pengarahan dan juga pesan-pesan terhadap para peserta pelatihan. Ini istilah kita gunakan adalah bootcamp career. Jadi untuk pengembangan karir mahasiswa-mahasiswi dari Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Alhamdulillah saya belum melihat data hadir lagi. Ada 68 perguruan tinggi yang ada di Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Ada 18 universitas. Jadi universitasnya ada 18, termasuk yang baru saja hadir dari UHAMKA. Halo, yang tadi baru saja hadir dari UHAMKA. Jadi saya nggak tahu dari Malimping sudah hadir kan? Belum hadir juga. Dari Pandeglang, dari Serang, dari Cilegon, Al-Khairiyah sudah hadir mana? Oke, Al-Khairiyah sudah hadir. Jadi dari Cilegon, dari Pandeglang, dari Serang, dari Lebak. Halo yang dari Lebak, Latansa. Nanti Pak Rektor insya Allah hadir. Sudah konfirmasi ya Prof untuk hadir di wisuda di Latansa. Yang dari Serang, halo Serang sudah hadir juga. Alhamdulillah Serang, kalau deket-deket saya tidak absen karena udah tetangga. Iki nggak usah saya absen ya, karena deket banget. Dari Tanara, halo Tanara sudah hadir kan? Alhamdulillah dari Tanara. Dari Tanara sekarang sudah menjadi Universitas Syekh Nawawi, iya, Syekh Nawawi. Jadi sudah menjadi universitas. Terima kasih. Jadi saya memberikan apresiasi khususnya dari perguruan tinggi yang lumayan jauh, tapi penuh semangat. Dan insya Allah saya berharap semua hadir memenuhi undangan kami untuk sama-sama bagaimana para mahasiswa mempersiapkan masa depannya. Walaupun ada juga yang senior-senior kayaknya sudah ada masa depan yang jelas ya, tapi perlu juga untuk belajar ke depan lagi agar ke depan lebih paham betul ke arah mana mungkin lebih difokuskan. Terima kasih itu pengantar untuk Pak Koordinator. Jadi di sini posisi sebagai koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, mohon berkenan memberikan pengarahan dan juga insya Allah besok dilanjut Pak Rektor. Saya biasa memanggil beliau Pak Rektor. Besok dilanjut hari kedua akan membahas tentang penulisan karya ilmiah
yang insya Allah akan dikompetisikan, dilombakan. Terima kasih, mohon berkenan Pak Rektor di podium lebih bagus Pak Rektor untuk memberikan pengarahan dan pencerahan. Kita beri aplaus untuk Pak Rektor. Saya nggak mohon izin, Bu Sekretaris, izinkan saya tidak menetap di satu tempat, nggak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan hal-hal apa sih yang disebut karir bootcamp. Saya tidak tertarik dengan essay competition. Tapi bagi saya, yang ingin saya sadarkan kalian, apa sih karir ini? Karena kalian kalau sudah selesai, paling tidak harapannya kerja kan? Atau menjadi pengusaha kan? Ya. Itu poinnya. Siapa yang mau bekerja? Siapa? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Siapa yang ingin jadi entrepreneur? Siapa? Wah, keren. Sekarang pertanyaannya, apa kriteria atau tip-tip kita bisa diterima kerja atau menjadi entrepreneur? Apa itu entrepreneur? Usaha. Orang yang punya kemauan, inovasi, membuat lapangan kerja. Walaupun dia karyawannya 1, 2, nggak ada masalah. Berbagi hasilnya dengan karyawan. Dia dapat 2 juta, karyawannya dapat 900 per minggu. Per minggu ya, bukan per bulan. Per minggu. Pertama, kalian harus tahu potensi dan kelebihan diri sendiri. Harus tahu dan kenal aku ini bisanya apa. Ya, aku ini punya kelebihannya apa. Bisa goreng keripik? Oh, jangan dikira tidak semua goreng. Saya dulu waktu kuliah, fahnya kalau mau makan bersama, kalau bahasa orang Pandeglang bacakan, fah saya adalah tukang goreng kerupuk. Tidak gampang goreng kerupuk, ada yang gosong. Iya, tidak gampang. Ngatur panasnya minyak, kapan mencelupkan kerupuk, terus berapa banyak minyak, itu tidak gampang. Dan saya disebut pinter goreng kerupuk, sehingga tidak boleh bawa nasi. Oh, Pak, saya mau kerupuk aja. Udah. Kelihatannya simpel kan? Nah, artinya apa? Gali keunggulan kalian. Tiap kita ini punya keunggulan, jangan dikira. Kamu, teman-teman, adik-adik, jangan menganggap, oh aku nggak bisa apa, oh aku mah nggak tahu. Tidak boleh ada kalimat aku tidak bisa, aku tidak tahu, aku nggak mampu. No. Anak generasi sekarang tidak boleh ada kalimat-kalimat itu. Tapi ya, cek, aku ini bisanya apa? Menjahit, goreng singkong, jangan dikira singkong. Kalau diolah, disorot, apalagi cara pemotretannya bagus, orang langsung ngiler. Ini mah sudah bagus, cara pemotretannya kurang bagus, ya udah nggak ngiler. Kayak makin ibu, adik-adik perempuan kan dipoles kan? Skincare, supaya apa tuh? Supaya apa? Supaya kinclong kan? Kalau kinclong gimana ceritanya? Gila. Itu satu contoh.
Jadi kalian bagaimana mengkinclongkan suatu produk yang biasa kok jadi aneh setelah tidak pakai skincare balik lagi ke semula. Nah ya, cek kemampuan kelebihan. Oke. Yang kedua, jangan ada kalimat aku tidak bisa. No. Jangan ada kata-kata aku tidak bisa. Tidak. Buang gitu. Yang ada ini sulit. Nah, yang ada ya boleh. Ini sulit. Tapi bisa diselesaikan. Oke? Satunya, yang ada adalah sulit, bukan tidak bisa. Tapi bisa diselesaikan. Ini semua orang sukses itu bukan karena intelijensia, bukan, tapi karena kepribadian. Ingat nih, punya mimpi. Nah, punya mimpi. Ini mau cerita dikit, walaupun kita menyebut takdir dan sebagainya. Saya sampai sekarang bukan karena bangga jadi direktur, bukan. Artinya ketercapaian itu dilalui karena keyakinan. Kampung ini untuk membagikan barang-barang karena daerah pulau kan. Kampung ke sekolah pakai apa? Dijinjing sepatu ke pinggir jalan semua. Baru di pinggir jalan cuci kaki. Ini bukan cerita. Baru pakai, pulangnya juga sama. Satu karena tanahnya merah, kedua memang sepatunya cuma satu. Tapi itu dilalui SD, SMP. Apa yang ada keyakinan? Aku harus jadi insinyur pada saat itu. Kenapa pikiran insinyur? Karena banyak jalan jembatannya rusak. Pikiran saya bagaimana supaya bisa buat jembatan. Yang bisa buat jembatan siapa? Insinyur. Jadi ya, cek kelebihan dan potensi diri. Kedua, jangan ada rasa aku tidak bisa. Buang. Saya bisa, tapi ini memang sulit. Apa? Ini sulit. Tidak ada yang sulit yang tidak bisa diurai. Tidak ada. Tidak ada. Dalam bahasa agak Arab disebutkan likulli da'in dawaun. Tiap ada kesulitan pasti ada peluang kemudahan. Tapi kalau ada sulit ya di Himalaya, di rumah aja. Udah kita harus nggak bakalan kita mah nggak mungkin. Nah, bahasanya nggak mungkin. Kita kan dari stay. Wah, kita mah apalagi dari Malimpi. Agak ada. Rumus itu tidak ada. Kesuksesan ditentukan oleh kepribadian, kata itu. Kesuksesan ditentukan oleh personality. Kalian tahu Elon Musk? Tahu? Dari mana dia asalnya? Afrika Selatan. Tapi yang ada, yang dibangun oleh diri dia adalah imajinasi. Datang ke Amerika sebagai orang Afrika Selatan, bekerja. Dia bekerja dulu. Tapi ketika bekerja, ini tidak mati, tidak berhenti. Mikir, bagaimana saya supaya bisa menjadi pemilik pabrik? Jadilah. Kemudian bagaimana dia sampai kepada punya perusahaan space yang aneh? Kan aneh. Emangnya nggak berbiaya tinggi, tapi dia bikinnya jauh. Kemudian dia membuat Tesla dan sebagainya. Semua IQ-nya sama. Yang ada yang membedakan adalah personality. Tahu ya personality ya, kepribadian yang optimis. Aku bisa. Jadi kalau kalian menyebut aku bisa, yang memang kontrak, tulis itu di pintu. Aku bisa. Aku sukses. Itu namanya. Sebelum keluar, baca aku sukses. Sebelum keluar, baca lagi aku sukses. Itu akan terus didengar oleh malaikat. Iya, akan terus didengar oleh malaikat. Dan malaikat akan membantu memberikan kemudahan. Karena selalu kata aku sukses.
Kata mereka, tuh kasihan juga nih anak, tiap hari itu sukses. Ya udah deh, aku bantu aja. Iya, Pak Prabowo cuma berapa kali ya, Pak Prabowo? 5 kali. Apa tahu nggak apa yang dicita-citakan Prabowo kenapa terus ikut? Bukan karena ingin jadi presiden, bukan. Karena dia punya cita-cita ingin membangun perekonomian yang berbasis Pancasila. Sekarang ini memang banyak rintangan. Yang dulu mimpi banyak model-modelnya. Dia berkeyakinan. Jadi itu loh ya, Pak Prabowo saja yang berbiaya triliunan mengeluarkan duit tidak kapok. Apa itu yang menjadikannya personal? Ya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak di antara kalian ini sama? Ada nggak? Beda kan? Ada beda banget. Walaupun sama-sama Pandeglang itu beda banget. Ini beda. Pahami kenapa beda? Ingat nih, sejarah Tuhan menciptakan manusia di dalam sejarah dunia hanya satu. Ingat nih, Bapak namanya siapa? Misbahul Sudur. Allah menciptakan Misbahul Sudur dalam sejarah dunia hanya ini satu, gak ada duanya. Betul. Akhirnya coba kalau kalian membayangkan kita ciptakan hanya satu, apa tuh kalimatnya kalau dalam bahasa edition? Special edition, unik, istimewa. Porsche, ada pembuat Porsche itu membuat 7 masih sama dalam satu episode. Ini Tuhan, sejarah dunia Tuhan yang lebih tinggi lagi hanya satu, hanya Misbahul Sudur. Nyari lagi ke Jerman, ke Inggris cari model Misbahul Sudur, nggak bakal ketemu, nggak bakalan. Artinya kita harus bangga. Ini poinnya. Aku Misbahul Sudur, Allah menciptakanku istimewa. Aku harus maju. Begitu. Poinnya di sini dulu. Keberhasilan tidak ditentukan oleh sekolah tinggi ini, di daerah ini, aku keturunan ini, kagak. Tidak. Jadi ketika menyebut karir, aku kan hanya dari tarbiyah. Siapa bilang? Aku kan hanya dari awal usaha, hanya pengen jadi, kagak. Semua kebutuhan prodi, semua kebutuhan masyarakat itu banyak. Awal usaha bisa jadi konseling, tarbiyah bisa jadi untuk membuat peralatan belajar yang dibutuhkan anak-anak. Tapi yang dibutuhkan adalah terus berkembang berpikir, jangan berhenti, dan jangan lelah. Apa? Jangan lelah. Ulangi. Ulangi. Iya. Ibarat seseorang yang mendambakan, ini saya ngomongin laki-laki karena laki-laki aktif kan ya, mendambakan ibadahnya tidak lelah kan? Sampai ke bawah mimpi kan? Mimpi. Walaupun bertepuk tangan sebelah terus aja ya kan? Gak apa-apa. Sampai janur kuning berkibar. Terus aja dikejar-kejar. Ini dulu, zaman dulu. Sekarang udah enggak. Langsung aja dia bawa apa gitu, langsung ngiler aja ya. Jadi itu ya. Yang selanjutnya, ini teknis. Semua membutuhkan casing. Tahu casingnya? Membutuhkan tampilan. Maka ketika kalian mau memang melamar kerja, cek, nanti diajarin bagaimana membuat CV yang baik. Ini masih di pengalaman, bisa Excel, memakai komputer, nggak aneh. Ya begitu. Walaupun memang begitu, tapi ada kalimat-kalimat yang menarik gitu loh. Jangan pengalaman atau kemampuan,
bisa mengoperasikan komputer, tidak aneh. Bisa membuat simulasi keuangan dengan Excel, tidak aneh. Coba buat kalimat lain yang namanya tujuan seperti itu, tetapi orang terdorong untuk tertarik dengan proposal. Jadi proposal itu juga apa? Market. How we introduce ourselves. Bagaimana kita mengenalkan diri kita. Coba, ini yang dari Pandeglang suka nganjang, tuh nganjangnya. Oh, apa nganjang? Ibu tahu nganjang? Oh, udah nggak usah, apa? Nganjang tuh ya berkunjung ke primadona desa. Apa? Pakai parfum. Parfumnya atau minjem kan? Minjem. Pakai kalau sabun dulu kain sarung bagus, minjem juga. Casing meyakinkan, tapi pede. Orang ini punya tujuan bagus, meyakinkan, bukan ingin ngebohongin, tapi dia semangat. Nah ini yang disebut casing. Jadi di dalam buat proposal pun juga harus bagus desainnya, harus bagus menjelaskan, mengenalkan diri kita. Jangan ala kadarnya kirim, kemudian pakai baca dulu 3 kali. Kirim, ya enggak juga. Jadi harus kalian punya casing. Nah, yang selanjutnya, tolong cari ketika kalian punya keahlian tertentu, ikutlah training tertentu. Skill, peningkatan skill. Jangan merasa oh aku ini dari tarbiyah ikutnya begitu, ada. Sekarang ini sudah disrupsi. Tidak semata-mata keilmuan itu kemudian hanya linear saja. Anak sekarang enggak, kalian juga kalian. Kenapa? Jejak sekarang tuh. Jejak. Jadi pendidikan itu, kalian S1 itu lebih juga dipahami sebagai pendewasaan berpikir. Ya, membangun cara berpikir logis itu saja. Ya, kan saya hanya alumni dakwah. Enggak dong, saya nggak bisa. Nggak ada, tidak. Jangan menutup diri dalam mendapatkan peluang, tidak. Maka jangan memilih-milih seolah aku mah ini saja. Kalau tidak itu aku nggak bisa. Nah, rumit nih ya kata-kata saya. Jangan lagi mengatakan tidak bisa. No. Ya, semua adalah peluang, opportunity. Terakhir. Semua keberhasilan itu dicapai karena silaturahmi. Apa itu silaturahmi bahasa modernnya? Komunikasi. Ngoyor. Jangan di rumah aja. Udah sarjana di rumah. Wah, yang enggak. Baca, cek di Google tentang peluang-peluang kerja, cek tentang tren saat ini, cek. Jadi harus membangun silaturahmi, harus ngeloyor, harus berjalan. Jadi seperti pasiru fil ardi, itu kan udah jelas Al-Qurannya. Jalan di muka bumi, pasti akan ada rezeki, pasti akan ada peluang. Jadi itulah tanda-tanda yang harus kalian lakukan. Jangan ngomong IPK saya kan cuma 2,75, IPK saya kan cuma 3,1, dia kan cum laude kagak. Jangan punya pikiran bahwa IPK lah yang menentukan keberhasilan. No, dia hanya salah satu syarat. Keberhasilan itu ditentukan oleh personality, kepribadian, karakter yang tadi disebutkan Prabowo itu, tidak menyerah sampai aku jadi presiden. Jadi
Allah selalu mendengarkan. Malaikat juga udah bosan kali kan? Wah kasihan nih, jadi presiden dengan cara Allah maunya. Dan ketika Allah mau, cara Allah tidak akan bisa diukur oleh cara berpikir manusia. Maka itulah juga saya ingin menyampaikan, ini juga yang paling terakhir, jangan lupa berdoa dan birrul walidain. Ini kata kunci. Berdoa, ibadah, dan yang paling menentukan juga birrul walidain. Jangan, bahasa kulonnya, ulah ngalunjak pakolot. Ya. Jangan melunjak, jangan Melawan. apa tuh? Melawan. Jangan menyakiti orang tua. Apalagi orang tua kan udah boleh pendengarannya udah boleh itu kan? Apa mbak? Apa mbak? Mendengar aja. Tidak boleh. Iya kan udah tua. Saya juga udah merasakan udah tua ini. Sakit punggung, makan harus diatur. Ya, jadi gitulah. Birrul walidain kata kunci ya, dan ibadah. Maksudnya berdoa. Itu terkait dengan career bootcamp. Jangan terlalu teknis cara berpikirnya, tapi semuanya kembali kepada who am I? Siapa aku? Ya, siapa aku? Karena masa depan ditentukan oleh dirimu, bukan oleh orang lain. Nasib masa depan ditentukan oleh nasibmu, tidak mengandalkan karena orang tua kan kayak sawahnya luas, kebunnya nggak habis-habis, kagak nggak ada cerita itu, sekejap hilang, sekejap habis. Tapi kalian adalah sebagai human resource generasi yang akan terus melanjutkan. Demikian, sukses selalu, semuanya harus dengan optimis. Oke? Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali. Saudara senang mendapatkan motivasi dari Pak Rektor? Alhamdulillah. Insya Allah ini menjadi bekal, karena apa yang disampaikan benar-benar to the point dan mengena. Semoga bisa benar-benar diresapi dan juga dipraktekkan, diimplementasikan, sehingga saudara harus optimis menatap masa depan. Pak Rektor masih ada waktu untuk sedikit berdialog, mungkin hanya 1-2. Ada yang mau bertanya dengan oke, saya memberikan kesempatan 2 aja ya. Yang di belakang silakan langsung maju, bisa diberikan mic-nya. Oke. Sayap kanan 1 saja, silakan. Oke, 2 orang, silakan maju ke depan. Ya. Tolong berdiri di sini. Nah, secara bergantian, silakan. Tolong dikenalkan nama dan dari mana dan to the point pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Izin saya Azril dari UHAMK. Saya mau bertanya dari UHAMK, Pak. UHAMK. Iya, UHAMK, Pak. Oke. Tadi kan di poin pertama itu disebutkan oleh Pak Rektor bahwasanya kita harus mengenali diri kita sendiri ya, Pak. Harus tahu potensi dan kemampuan kita itu ada di mana gitu, Pak. Nah, saya mau bertanya bagaimana jika mungkin ini kembali kepada diri saya gitu, Pak. Kita belum tahu apa sih yang memang menjadi bakat dan potensi kita di tengah yang zaman di mana digitalisasi itu kan banyak melebar di mana-mana gitu, Pak. Kita merasa bahwasanya kita bisa ini, kita bisa itu, dan pada akhirnya ketika kita meraup semuanya tidak ada yang satu yang kita bisa gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya bagaimana biar bisa kita tuh menemukan bahwasanya ini loh yang paling cocok dengan diri saya. Gitu sih, Pak, paling cukup. Oke. Baik, terima kasih. Silakan pertanyaannya Bu Afar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin Ibu, perkenalkan saya Ki Sutisna dari Pandeglang, Universitas Matlaula Luar Banten. Sebelumnya saya izin bertanya karena pada poin pentingnya itu apa yang sudah tadi Bapak sampaikan mengenai karir itu pada intinya ya kita harus tetap optimis untuk menggapai sesuatu yang
ingin kita capai atau yang ingin kita inginkan. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang Bapak, pernah saya rasakan ketika ingin menggapai sesuatu itu, rasa khawatir, rasa overthinking itu selalu ada di dalam diri itu, di dalam benak saya itu. Nah, kadang rasa optimis itu terkalahkan dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Oh, aku bisa nggak nih? Oh, harus bagaimana nih nanti kalau misalkan aku nggak bisa? Apa nanti impact yang akan aku rasakan gitu? Ibaratnya ketika pertanyaan Pak, bagaimana kita ketika mau menggapai sesuatu, rasa percaya diri itu tetap melekat dalam benak kita atau dalam pikiran kita. Terima kasih. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kita tahu potensi kita dan paling cocok buat diri kita? Biasanya apa yang cocok ataupun yang pas dengan diri kita itu, sesuatu yang kita lakukan itu memang mudah atau lancar. Ya, contoh. Saya nih juga suka masak ya, nanya ke kakak saya bumbunya. Tapi saya perlancar masak itu, yaitu masak semur. Saya mencoba rendang, gagal. Mencoba kan? Bukan berarti saya menutup tidak. Tapi karena saya juga suka makan semur, saya perdalam. Saya perkuat bahwa kemampuan saya dalam masak adalah semur. Semur daging, khas kan Pandeglang itu. Semur daging dicampur kulit, itu udah khas Lebaran. Ini ngomong ke Banten nih gimana? Karena saya orang Banten, Kulon, saya orang Pandeglang, Menes, kampung lagi Cisaat, ada ya? Orang Umat tahu nih. Jadi itulah, jadi saya tahu potensi masak. Saya masak apa? Coba. Oh, nasi goreng. Ada imajinasi nasi goreng apa yang kita ahli enak. Jadi ketika itu enak dicoba, campur apa rasanya banyak tapi juga enak. Itulah yang dimaksud dengan harus ada trial. Ya, trial tidak ada. Kalian tahu nggak bagaimana Archimedes melahirkan teori tentang apabila suatu benda dicelupkan ke air, maka air akan mengeluarkan benda ataupun seberat itu sendiri. Trial. Konon dalam ceritanya benar atau tidak, dia mau dihukum mati. Konon. Saking dia untuk menghilangkan kefrustasian, dia ambil bak, penuhin untuk mengakhiri atau ini hidupmu tinggal terakhir. Ya, bak, air, kobakan, berapa kobak? Orang Kulon itu kobak. Sumur kecil, kemudian dia penuhin air, kemudian dia lompat dengan tidak berpakai apapun ke dalam air itu, nyelup, pas dia keluar loh, kok ini airnya keluar? Karena akhirnya dia menyimpulkan, oh ini nih, apabila suatu benda dilemparkan ke dalam air, maka dia akan mengeluarkan, air itu akan keluar seberat dari benda itu sendiri. Bergerak. Ketemu itu apa itu? Trial. Yang gravitasi apa berarti? Gravitasi ya. Itu juga sama. Ini dia lagi duduk-duduk. Siapa itu temunya? Hah? Newton. Duduk-duduk. Ini katanya juga kan? Terus ada, oh ini turun jatuh. Oh ternyata seluruh benda itu akan jatuh dengan kecepatan seberapa berat ini dan seterusnya. Jadi ada yang trial. Jadi kemampuan kita
Kita ini sukanya apa? Passionnya apa? Passion. Pastilah tiap kita itu punya passion, punya apa ya? Punya hobi gitu, punya kemauan, punya selera. Itu tentu seleranya bermanfaat ya, bukan selera apa? Mancing. Oke, mancing. Boleh. Mancing. Nah, ini ada dapat duit. Gimana caranya? Oh, dia langsung keliling-keliling cari. Penciuman dia hebat. Mancing. Ini banyak orang stres. Daerah Pandeglang udah mulai banyak yang stres karena kalah di DPR. Udah gitu dia mancing tuh kolam. Mana kolam? Kolamnya juga buat ya. Buat spanduknya keren. Mancing, pikiran Anda akan tenang. Bener. Iya, semua khayal. Wah, bekerja sama lagi ya dengan temannya yang punya ikan. Bekerja sama lagi dengan yang punya kolam. Dia nggak punya apa-apa, punya ide. Idenya awal dari hobi mancing dirinya. Bukannya hobi mancing terus aja dia mancing, ngabisin waktu. Itu malah lain. Mancing diproduktifkan. Nah, jadi gitu ya. Bagaimana kita memahami passion dan mengecek apa sih ini orang yang sukanya. Contoh lah, yang cowok ngedeketin cewek. Dia apa sih? Oh, bakso. Bakso. Tapi aku gak punya duit ya. Oke, utang dulu utang. Nanya ke bakso. Wah, senang dia. Daripada dia dapat utangan. Tapi poin mengajak baksonya itu berpaham dia tentang selera. Ini teman saya, bukan saya. Ngajak, ya? Atau mengunjungi bapaknya kiai. Tuh, keren, ngaji kitab. Datang kita di apa? Kitab. Waduh, awal-awal senyum-senyum balik dengan kitab. Supaya datang ke situ lagi, ngerti Arab ini Rom. Waduh, bener. Akhirnya dia sukses juga. Nah, itu yang dimaksud dengan kita trial, mencoba dan jangan lelah. Nah, itu poinnya ya. Dan jangan lelah untuk mencoba. Ingat, keponakanmu bayi yang baru belajar jalan, apa dia pernah frustasi, jatuh, bangun lagi, kotor, jatuh, bangun lagi. Itu contoh kecil. Jatuh. Tidak ada kesuksesan diraih dengan sekali, itu tidak ada. Itu kata kunci, tidak ada kesuksesan dicapai dengan sekali, tidak ada. Saya belajar sepeda pernah jatuh, sikut, luka, itu biasa. Tapi setelah itu apa? Loyo. Jadi kesimpulannya, tidak ada kesuksesan diraih dengan leha-leha, tidak ada. Maka kalimatnya manjaga wajah itu tidak ada salah wajah manjaga barang saya susu dapat. Tuhan pasti mendengar kok, pasti mendengar. Satu ini kata Allah kasihan juga nih, terus-terusan aku ikutin deh. Oke, satu. Bagaimana menangani rasa takut? Nah, ini jangan sekali-kali merasa akan gagal. Nyambung. Tidak ada kesuksesan. Dan jangan sekali-kali takut gagal. Gak boleh. Biasa. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Emangnya saya kuliah, saya kan dari S2, magister di Kanada, S3 di Jerman. Apakah saya menjadi sekolah luar negeri itu sekali jadi? Kagak. Ngelamar ke suatu tempat ditolak, tidak lolos. Tapi cita-cita saya untuk sekolah di luar negeri terus. Ini nggak dapat, akhirnya dapat. Gitu. Jadi tidak ada pencapaian itu terjadi. Enggak. Mungkin ada, tapi sangat jarang. Jadi itu ya, ketakutan hilangkan dengan berpikiran bahwa kesuksesan akan selalu dilalui dengan
satu atau dua kegagalan. Tetapi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dari itu semangat. Jangan saya kan di kampung, lembur, mandi di pancuran. Kalau itu bau air dari sana. Saya ngomong cerita ini yang aku alami ya. Kenapa saya ngomong ini? Bukan cerita orang, saya alami. Mandi di kali, di pancuran, maaf ya, Taraja Barong, saking di kampung. Tapi apakah semua yang lain ada mencapai seperti yang maaf saya? Enggak juga, karena perjalanan dia terus ngumbok-ngumbok di situ. Maka ada kalimat safir tajid iwabun aman tufariku. Jadi kalian itu jangan senang terus di Pandeglang gitu, lempang dari Pandeglang pergi untuk mencari pengalaman. Wah, aku kan di sini aja. Enggak lah, pergi ke Jakarta, ya balik lagi ke Pandeglang, ke Lampung, balik lagi ke Pandeglang, pengalaman ada. Tapi kalau muprok aja di Serang, muprok di Pandeglang, ya memang imajinasinya hanya segitu. Ingat ya, safir tajid iwadon aman tufar. Jadi kalau kita bepergian, oh ada pengalaman baru, ada teman baru, ada suasana baru. Sekali lagi kembali kepada siapa Anda. Tidak ada, kehidupan ini siapa Anda. Mati pun siapa kita. Mati siapa kita. Gak bakal tanya orang lain. Aja mati, kita juga yang tanggung jawab sakaratul mautnya. Makan, kita juga yang tanggung jawab. Sukses, kita juga yang tanggung jawab. Berarti kuncinya change and develop your personality. Kembangkan kepribadian. Sukses. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.